Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menaikkan puji dan syukur buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Sepanjang hari sampai pada malam hari ini, kami boleh merasakan, boleh mengalami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Sampai pada saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapan-Mu atas kami semua, agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, akan tinggal tetap di dalam hati kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini renungan firman Allah saya beri tema Jadilah Tenang, yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7, demikian firman Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan, ayat firman Allah yang pada saat malam hari ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, tetapi juga firman Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Nasihat firman Allah yang datang kepada kita supaya kita bisa mengerti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi, dan supaya kita dapat mempersiapkan segenap kehidupan kita. Apapun yang akan datang, apapun yang akan terjadi, supaya kita tetap dalam iman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan di ayat yang kita sudah baca di ayat ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang tentunya ayat ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan kembali semakin dekat. Dan Yesus akan datang kembali sebagaimana apa yang sudah Yesus katakan, baik kepada murid-muridnya ataupun kepada kita semua, sesuai apa yang kita imani yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa Yesus akan datang kembali. Hanya untuk kapan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi firman Allah katakan bahwa semakin dekat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan tidak hanya menuju kepada Yesus yang akan datang kembali, tetapi juga menuju kepada segala sesuatu yang ada di dalam dunia, di mana segala sesuatu yang ada di dalam dunia tidak abadi. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia tidak kekal, sebab apa yang ada di dalam dunia akan lenyap. Apa yang ada di dalam dunia akan lalu dengan segala keinginannya. Nah, itu sebabnya bila mana itu dinyatakan melalui kebenaran firman Allah, maka tentunya ketika kita mendengar bahwa kesudahan segala sesuatu akan terjadi, segala sesuatu akan datang, mana Yesus akan datang kembali. Bahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan hilang lenyap, maka tentunya kita harus mempersiapkan kehidupan kita untuk menghadapi hal-hal yang akan datang, menghadapi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi, di mana Yesus akan datang kembali, di mana segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan lenyap, ataupun dengan apa yang mungkin sedang kita hadapi, masalah dan persoalan hidup yang seringkali datang membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir. Tetapi firman Allah
telah menyatakan bagi kita, bila mana itu terjadi, maka dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Bila mana itu terjadi, maka firman Allah katakan, kita harus menguasai diri. Kuasailah dirimu. Supaya apa? Supaya kita menjadi tenang. Supaya kita bisa berdoa. Tetapi bila mana kita tidak dapat menguasai diri, kita tidak sabar, kita tidak bertekun dalam iman kita, tatkala kita menghadapi hal-hal yang akan datang, hal-hal yang akan terjadi, maka itu akan membuat kita menjadi lemah. Akan membuat kita mungkin salah dalam tindakan, dalam sikap yang kita lakukan. Itu sebabnya firman katakan, karena itu kuasalah dirimu. Ya. Supaya kita menjadi tenang. Supaya kita bisa berdoa. Kalau kita dapat menguasai diri, ya, kita dapat mengendalikan kehidupan kita. Yang tentunya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan dari Roh Kudus. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, kita dapat menguasai diri. Kita dapat mengendalikan diri kita. Kita tidak menjadi takut, menjadi panik, tetapi akan membawa kita untuk berserah kepada Tuhan. Ya. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Harus tenang. Dengan hati yang tenang, maka kita dapat menghadapi apa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Sebagaimana Habakuk berkata, dengan tenang ku nantikan kesusahan. Bila mana itu datang, bila mana itu terjadi. Nah, itu sebabnya kita harus siapkan kehidupan kita. Kuasalah dirimu dan jadilah tenang. Ketika kita jadi tenang, maka kita dapat jalani kehidupan ini dengan baik. Tapi ketika kita tidak dapat menguasai diri, ketika kita tidak menjadi tenang, maka tentunya juga kita tidak bisa berdoa. Ya. Nah, karena itu dikatakan, kuasalah dirimu dan jadilah tenang. Ya. Dengan hati yang tenang. Dengan hati yang tenang maka kita dapat berdoa, kata firman Allah. Nah, disinilah kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa. Dengan kita berdoa maka kita dapat menerima kekuatan. Dengan berdoa kita menerima jawaban. Dengan berdoa kita mendapatkan jalan keluar dari apa yang akan kita hadapi. Karena itu, supaya kamu dapat berdoa. Nah, tentunya hari-hari inilah yang harus kita kerjakan. Inilah yang harus kita lakukan. Menghadapi situasi, menghadapi keadaan-keadaan yang seringkali banyak orang tidak tahu bagaimana dia bersikap. Tetapi bagi kita firman Allah katakan, berdoalah. Bahkan dikatakan berdoa dan berjaga-jagalah. Supaya hari Tuhan jangan jatuh ke dalam kehidupan kita sebagai jerat atau pencobaan. Tetapi dengan kita berdoa, kita dapat menerima kekuatan. Ya, kita dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di mana hari-hari yang kita jalani memang hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang tidak gampang. Tantangan ke depan semakin berat, kehidupan jalani semakin sulit. Tetapi percayalah bahwa kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita hadapi bersama dengan Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan menjadi lemah. Kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya pada kesempatan ini
Saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Pribadi lepas pribadi. Ataupun di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita. Ataupun yang akan kita hadapi ke depan. Tengah-tengah dunia dan juga di tengah bangsa kita. Membuat orang menjadi takut dan cemas khawatir. Tetapi firman Allah katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi tentunya inilah yang harus kita lakukan, bahwa jangan kita berhenti untuk selalu berdoa. Sebagaimana Mazmur pasal 32 ayat yang ke-6. Di mana di sana dikatakan, Mazmur 32 ayat yang ke-6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandainya. Ya, sesungguhnya setiap orang saleh berdoa kepadamu. Berdoa. Nah, sekaranglah waktunya kita mengambil waktu, kesempatan untuk ada di dalam doa kita. Sehingga sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, tidak akan melandainya. Ya, sehingga ketika datang hal-hal yang besar, hal-hal yang terjadi mungkin tidak akan menimpa kehidupan kita. Artinya kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, sampai pada akhirnya kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya tidak panjangkan renungan firman Allah, tetapi mari kita taruh di dalam hati kita firman Allah menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini bersama-sama kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu segala sesuatu akan datang, akan terjadi, baik engkau akan datang kembali ataupun apa yang terjadi dalam dunia ini, ataupun dalam kami menghadapi kehidupan di hari-hari ini. Kami percaya hanya engkau menjadi pertolongan kami. Itu sebabnya ajar kami untuk tetap tekun, tetap sabar, tetap tenang menghadapi segala hal, bahwa kami selalu ada di dalam doa. Di dalam doa kami boleh menerima jawaban dan kekuatan daripadamu Bapa. Berkati umat-umat Tuhan pada malam hari ini. Apa yang menjadi beban masalah hidup mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami lepaskan doa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.